Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kesehatan, Ibu Gading Giovanni, dan teman-teman TP kelas 3A yang bahagia. Pengertian Health Promoting Behavior. Health Promoting Behavior adalah proses mengkomunikasikan kesehatan yang didefinisikan sebagai modifikasi perilaku manusia serta faktor-faktor sosial yang berkaitan dengan perilaku, yang secara langsung maupun tidak langsung mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, atau melindungi individu-individu terhadap bahaya. Menurut Depkesos tahun 2000, promosi kesehatan adalah upaya pemberdayaan lingkungannya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya atau mengembangkan kemandirian yang dilakukan dengan menimbulkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta dengan mengembangkan iklim yang mendukung kemandirian tersebut. Perilaku kesehatan adalah cara orang bertindak dan hal-hal yang mereka lakukan yang mempengaruhi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka. Definisi perilaku kesehatan mencakup beberapa kategori utama, yaitu aktivitas fisik secara teratur, diet sehat, menjaga berat badan, tidak merokok dan menggunakan produk tembakau lainnya, mengkonsumsi alkohol terbatas, tidur yang cukup, dan lingkungan sosio-emosional yang positif. Definisi promosi kesehatan dapat diartikan juga sebagai proaktif, bukan reaktif. Hal ini berfokus pada hal-hal positif yang dapat dilakukan orang untuk mengendalikan kesehatan mereka, daripada beraksi terhadap hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Promosi kesehatan memberi orang kekuatan untuk mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan melalui berbagai intervensi dan strategi. Promosi kesehatan berfokus pada mempromosikan kesehatan melalui pendidikan, meningkatkan kesadaran di lingkungan masyarakat sehari-hari seperti sekolah, tempat kerja, dan peraturan publik, dan memperkuat infrastruktur sistem perawatan kesehatan yang ada. Strategi promosi kesehatan meliputi: pertama, pendidikan, kedua, perubahan kebijakan, dan ketiga, komunikasi. Adapun 3 model promosi kesehatan yang berbeda telah dikembangkan. Pertama, model biomedis adalah model promosi kesehatan yang asli. Ini berfokus pada pendidikan kesehatan dan membuat pilihan nutrisi, menghindari perilaku yang berdampak negatif terhadap kesehatan, dan menempatkan tanggung jawab untuk perilaku kesehatan pada individu. Kedua, model sosial bekerja untuk membawa perubahan proaktif kepada individu yang membawa perubahan ke komunitas mereka, meningkatkan akses ke perawatan kesehatan, terutama untuk populasi yang pernah mengalami ketidakadilan di masa lalu, merupakan prinsip utama dari model ini. Ketiga, model ekologi mengakui saling ketergantungan terhadap B. Olahraga. Olahraga adalah semua bentuk aktivitas fisik yang dilakukan baik dalam bentuk kompetitif atau juga santai. Olahraga pada umumnya bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik sambil memberikan efek relaksasi ke orang yang melakukan olahraga. Ada banyak sekali manfaat olahraga yang diperoleh tubuh jika rutin dilakukan. Berikut ini adalah manfaat yang bisa dirasakan dari rutin berolahraga. Yang pertama, menjauhkan diri dari berbagai penyakit. Kedua, memperbaiki postur tubuh. Ketiga, merangsang pertumbuhan ideal. Keempat, meningkatkan daya pikir. Kelima, meningkatkan nafsu makan dan sistem pencernaan optimal. Keenam, mencegah resiko cedera. Ketujuh, memperlancar peredaran darah. Kedelapan, menjaga kesehatan tulang dan persendian. Dan yang kesembilan, membantu menjaga kesehatan kulit. Siapa saja orang yang membutuhkan olahraga? Semua orang membutuhkan olahraga, baik tua maupun muda. Bahkan olahraga semestinya menjadi kebiasaan yang perlu ditanamkan pada anak-anak sedari kecil. Orang yang mengidap kondisi penyakit tertentu seperti diabetes maupun obesitas membutuhkan olahraga sebagai aktivitas seharian. Selain itu, olahraga kerap menjadi bagian dari metode terapi kesehatan relaksasi buat pengidap stres, masalah kesehatan tulang, dan gangguan kesehatan lainnya. Adapun upaya untuk tetap termotivasi untuk berolahraga. Yang pertama, motivasi menurunkan berat badan. Yang kedua, menjadi kreatif dengan mengkombinasikan beberapa jenis olahraga. Dan yang ketiga, diet sehat. Menurut WHO, diet sehat merupakan kombinasi konsumsi berbagai macam makanan, mulai dari buah dan sayur, produk gandum, kacang-kacangan, serta sumber protein nabati seperti umbi-umbian, dan hewani seperti daging, ikan, telur, produk susu yang seimbang.
Menurut Best by WHO, diet sehat dapat ditingkatkan intervensinya melalui berbagai strategi seperti 1. Meningkatkan awareness publik melalui kampanye mengenai diet sehat. 2. Mengimplementasikan promosi diet sehat di sekolah. 3. Mengimplementasikan promosi diet sehat di tempat kerja. Dan yang keempat, menerapkan pajak minuman berpemanis atau SSB. Diet sehat. Menurut WHO, diet sehat merupakan kombinasi konsumsi berbagai macam makanan, mulai dari buah dan sayur, produk gandum, kacang-kacangan, serta sumber protein nabati, umbi-umbian, dan hewani, daging, ikan, telur, produk susu yang seimbang. Hal ini perlu disertai dengan membatasi konsumsi gula, garam, lemak trans, yang juga penting dalam menjaga pola diet yang sehat. Rekomendasi tentang diet sehat. 1. Menjaga berat badan sehat yang sesuai dengan BMI Asia Pasifik, disebut overweight, 25-29 kg dengan obesitas lebih dari 30 kg. 2. Konsumsi makanan kaya gandum utuh, sayur, buah, dan biji-bijian. 3. Limitasi konsumsi makanan cepat saji, makanan olahan, kaya tepung maupun tinggi gula, dan hindari western type diet. 4. Limitasi konsumsi alkohol, konsumsi daging merah dan daging olahan tidak lebih dari 3 porsi per minggu, setara 350-500 gram. Tidak menggunakan suplemen dosis tinggi, kebutuhan nutrisi disarankan melalui diet yang sehat dan proporsional. Menurut Best by WHO, diet sehat dapat ditingkatkan intervensinya melalui beberapa strategi seperti 1. Meningkatkan awareness publik melalui kampanye mengenai diet sehat. 2. Mengimplementasikan promosi diet sehat di sekolah. 3. Mengimplementasikan promosi diet sehat di tempat kerja. 4. Menerapkan pajak minum berpemanis. Vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Vaksin merupakan antigen atau mikroorganisme yang diinaktivasi atau dilemahkan yang bila diberikan kepada orang yang sehat untuk menimbulkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut, sehingga bila kemudian terpapar akan kebal dan tidak terserang penyakit. Screening kesehatan. Screening adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit atau kelainan secara klinis belum jelas dengan menggunakan tes, pemeriksaan atau prosedur tertentu yang dapat digunakan secara tepat untuk membedakan orang-orang yang kelihatannya sehat tetapi sesungguhnya menderita suatu kelainan. Tujuan screening. 1. Mengetahui diagnosis sedini mungkin agar cepat terapinya. 2. Mencegah meluasnya penyakit. 3. Mendidik masyarakat melakukan general check-up. 4. Memberi gambaran kepada tenaga kesehatan tentang suatu penyakit atau waspada mulai dini. 5. Memperoleh data epidemiologis untuk peneliti dan klinis. Tidur. Tidur merupakan proses istirahat bagi semua makhluk hidup sebagai periode pemulihan keadaan fisiologi dari istirahat untuk tubuh dan pikiran. Banyak peneliti menjelaskan bahwa kurang tidur berbahaya bagi kesehatan. Hal ini disebabkan oleh hal yang menjadi fase terakhir otak sebelum tidur dan sulit untuk ditahan. Bahkan kafein dan stimulan lainnya tidak bisa mengatasi efek dari kurang tidur kecuali mengistirahatkan diri dengan tidur. Memulai untuk mencukupkan waktu tidur kita agar hidup lebih sehat dan seimbang. Istilah-istilah tidur ada 3, yaitu pradomyrtium adalah fase peralihan ketika masih sadar menuju tidur. Pada fase ini biasanya kita masih sadar dan bisa mendengar suara di sekitar. 2. Postdormitium adalah kebalikan dari pradormitium. Ini merupakan fase peralihan saat tidur untuk kembali sadar. Kebanyakan orang tidak menyadari sedang mengalami fase ini. Yang ketiga, somnologi adalah salah satu ilmu kedokteran yang secara khusus mempelajari mengenai gangguan tidur. Kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat dicapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman serta terhindar dari berbagai macam gangguan. Perilaku kesehatan lingkungan adalah bagaimana seseorang merespon lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, dan sebagainya, sehingga lingkungan tersebut tidak mempengaruhi kesehatannya. Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Tujuan kesehatan lingkungan. Pertama, untuk melakukan koreksi atau memperkecil memodifikasi terjadinya bahaya
dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Kedua, untuk pencegahan, mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk menghindari dari bahaya penyakit. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.